Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hernani. Saya dari kelas 2B semester 2 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Poin yang pertama itu bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Bagi saya, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar yang menjamin ilmu pendidikan tetap ada dan berkembang sebagai ilmu yang sah. Secara eksistensi, filsafat ilmu memberikan jawaban mendasar. Apa itu pendidikan, untuk apa adanya pendidikan, dan apa hakikatnya. Tanpa landasan ini, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan tanpa makna yang jelas. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu menetapkan standar cara memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuan pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, konsep, dan metode yang digunakan dalam pendidikan didasarkan pada cara berpikir yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar pendapat atau kebiasaan semata. Terkait nilai-nilai filsafat ilmu, khususnya cabang aksiologi, menentukan tujuan dan norma yang harus dipegang ilmu pendidikan. Ia menjamin bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tetapi juga tentang apa yang diajarkan, untuk apa, dan apakah itu hal baik, benar, dan bermanfaat bagi manusia. Nilai keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan kemajuan selalu dijaga agar ilmu pendidikan tetap diarah pada pembentukan manusia yang berkualitas. Poin yang kedua ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi landasan, maka pendidikan menjadi ruang uji dan penerapan nyata bagi gagasan filsafat. Pendidikan yang bermakna, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga nilai dan karakter, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang memperkaya pemikiran filsafat. Misalnya, saat pendidikan berusaha menjawab tantangan zaman, bagaimana mengajarkan pengetahuan di era digital, atau bagaimana menanamkan nilai keberagaman. Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa filsafat ilmu untuk memikirkan kembali konsep hakikat pengetahuan, cara memperolehnya, dan nilai apa yang harus dikunjung. Selain itu, pendidikan yang berhasil membentuk manusia berkarakter bukan bahwa gagasan-gagasan filsafat ilmu yang sekedar teori kosong, tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang, menyempurnakan konsep, dan menjawab tentang tantangan baru yang muncul dari dunia pendidikan. Poin yang ketiga ada mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiomologi dalam pembedahan persoalan pendidikan. Jadi, istilah pisau analisis sangat tepat karena filsafat ilmu membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam dan lengkap melalui 3 cabang utamanya. Ontologi tentang apa yang ada, menjawab pertanyaan apa hakikat dari masalah ini. Misalnya, jika ada siswa yang malas belajar, ontologi membantu kita membedah apa hakikat belajar. Apakah kemalasan itu sifat bawaan atau hasil lingkungan? Tanpa ini, kita hanya hasil lingkungan akan menangani gejala, bukan akar masalahannya. Epistemologi yaitu tentang cara mengetahui, menjawab bagaimana kita tahu hal ini benar, bagaimana cara mengatasinya. Ini membantu kita menentukan metode, pendekatan, dan cara mengajar yang tepat. Apakah metode ceramah lebih baik atau diskusi? Keputusan ini didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi itu tentang nilai dan tujuan. Menjawab untuk apa kita mengatasi masalah ini, apa solusinya baik dan bermanfaat. Ini menjamin solusi yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga bermoral, adil, dan sesuai tujuan pendidikan. Dengan ketiga alat ini, persoalan pendidikan tidak dapat secara dangkal tetapi dibedakan sampai ke akarnya sehingga solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan. Poin keempat ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya itu di dalam
Contoh nyata dalam penerapannya itu ada dalam kebijakan pendidikan. Saat ini pemerintah menyusun kurikulum baru, misalnya kurikulum merdeka. Landasan filsafat ilmu sangat terlihat secara ontologi. Ditetapkan bahwa hakikat pendidikan adalah pengembangan potensi murid, bukan sekedar pemindahan pengetahuan. Secara epistemologi dipilih pendekatan pembelajaran yang berbasis aktivitas dan pengalaman, karena diyakini manusia belajar lebih baik dari pengalamannya langsung. Secara aksiologi tujuannya adalah membentuk karakter dan membantu kemampuan berpikir kritis agar pendidikan bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan bangsa. Dalam proses pembelajaran, misalnya saat gurunya menjelaskan materi lingkungan hidup, guru tidak hanya menyampaikan fakta, tapi menjelaskan hubungan hakikat manusia dan ontologinya, menggunakan metode pengamatan langsung dan diskusi, agar siswa pengembangan pengetahuannya sendiri atau epistemologinya menanamkan nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap alam, sehingga pengetahuan yang didapat memiliki makna dan kegunaan aksiologinya. Penjelasan ini kita memahami bahwa filsafat ilmu adalah fondasi sekaligus alat analisis yang membuat ilmu pendidikan menjadi ilmu yang kokoh, bermakna, dan terus berkembang. Sebaliknya, pendidikan adalah wujud nyata dan pendorong agar gagasan filsafat ilmu relevan dan bermanfaat bagi manusia. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.